topik vegetarian ini selalu akan pro dan kontra, selalu ada dua sisi, yang mendukung dan yang tidak mendukung. Yang tidak mendukung vegetarian, mereka juga mempropagandakan pemikiran ini, apakah melalui buku. Misalnya ada satu buku yang berjudul Pandangan Buddha tentang makan daging. Saya juga pernah nonton satu video, di mana video itu menjelaskan bahwa kesucian tidak bergantung kepada makanan, karena kalau makan tumbuhan itu bisa membuat kesucian, maka hewan sudah suci dulu. Nggak apple to apple ya perbandingannya ya, maka manusia disamakan dengan hewan. Tapi memang setuju bahwa makanan tidak menjamin kesucian Anda, itu bagian yang saya setuju. Dan saya juga melihat bahwa literatur atau referensi yang mengupas tentang pro-vegetarian ini masih terbatas. Maka perlu juga bagi teman-teman yang pro-vegetarian, mendukung praktek vegetarian dalam agama Buddha itu mempunyai pengetahuan dan wawasan. Nah, inilah yang membuat motivasi saya untuk sharing pendapat saya tentang praktek vegetarian. Nah, berhubungan dengan beberapa referensi melalui buku atau video yang menjelaskan tentang kontra vegetarian, maka boleh nggak sih kita sebagai umat Buddha itu punya pendapat yang berbeda? Of course, boleh, sangat boleh. Kenapa? Mari kita lihat dasarnya. Perhatikan bahwa di sini Buddha mengajak kita, mengajarkan kita, mendorong kita untuk menguji sesuatu. Dan buat saya, kata kuncinya adalah apakah ini menyebabkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Kalau itu menyebabkan kesejahteraan dan kebahagiaan, maka kita harus terima. Apakah pembunuhan kepada hewan yang dagingnya kemudian diambil untuk dimakan itu menyebabkan kebahagiaan dan kesejahteraan? Coba, mari kita renungkan. Di Kalamasuta, Buddha mengajak kita untuk mengkritisi sebuah ajaran, untuk mempertanyakan apakah sesuatu yang disampaikan itu dapat membawa kesejahteraan atau kebahagiaan. Bila tidak, maka boleh ditinggalkan, ya. Bila iya, maka kita mesti ambil, maka kita mesti terima. Jadi pertanyaan mendasarnya, apakah praktek vegetarian ini menyebabkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi makhluk lain atau tidak? Ini pertanyaan mendasar yang dapat kamu tanyakan dengan merujuk kepada Kalamasuta. Di Kalamasuta, itu kita diajak untuk merenungkan, untuk menggali lebih dalam suatu ajaran. Jadi alih-alih hanya percaya saja kepada orang yang menyampaikan atau kepada isi buku atau isi kitab suci. Inilah yang membuat agama Buddha itu istimewa. Kenapa? Gini loh, kalau kita diajak untuk mendalami atau menyelidiki sebuah ajaran, maka dalam prosesnya yang akan tumbuh dan berkembang adalah kebijaksanaan. Kalau kita cuma terima sebuah ajaran, maka kebijaksanaan kita akan tumpul. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa untuk bertanya lebih jauh. Kalau kita bertanya lebih jauh, bila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang jadi nilai kita, value kita, maka kita akan tertarik untuk mempelajari lebih lanjut. Dalam proses mempelajarinya lebih lanjut ini, maka kamu akan muncul insight, akan muncul kebijaksanaan, akan bikin kamu jadi arif, jadi lebih baik. Ini loh semangat yang ada di Kalamasuta. Jadi Kalamasuta ini buat saya bukan semata-mata kamu rebellious atau kamu gue nggak setuju, bikunya ngomong ini, bantenya ngomong ini, panditanya ngomong ini. Nggak sebatas cuman nggak setuju gitu doang, nggak cukup. Karena kamu tetap harus mencari jawaban melalui mempelajarinya lebih lanjut. Nah, dalam konteks vegetarian ini saya juga melalui proses yang sama. Ketika menemukan beberapa rujukan atau referensi buku, video yang lebih kontra vegetarian, saya juga bertanya, gitu. Saya juga nyari. Oh, ternyata akhirnya
proses ini membuat saya jadi punya insight-insight tambahan yang membantu saya untuk memahami agama Buddha secara lebih mendalam. Jadi atas dasar apa yang Buddha sudah sampaikan di Kalamasutra, saya merasa bahwa untuk mendukung pro vegetarian, maka secara tidak langsung saya juga harus mendalami dan mengkritisi beberapa bagian yang mendukung tidak vegetarian. Ya, simply based on that spirit, supaya kita jadi lebih arif.